Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Parni, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 200005033, tanggal pelaksanaan 28 Juni 2021 sampai dengan 1 Juli 2021. Jam pelaksanaan 12.30 sampai dengan 18.25. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum getaran, gelombang, dan bunyi. Adapun kegiatannya, pada kegiatan pertama saya menyiapkan alat dan bahan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021. Pada kegiatan kedua, yang pertama mengerjakan kegiatan 1 atau menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang kedua, mengerjakan kegiatan 2 atau mengukur intensitas bunyi pada hari Selasa 29 Juni 2021. Pada kegiatan 3, mengerjakan pertanyaan diskusi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Pada kegiatan 4, melakukan presentasi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021. Nah, selanjutnya ini dia sudah tertera pengantarnya. Lanjut, adapun tujuannya yang pertama, menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang kedua, mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan. Yang ketiga, menghitung taraf intensitas bunyi. Selanjutnya, alat atau bahannya, yaitu tali kenur atau senar, bandul timbangan atau batu kerikil, penyangga, busur, penggaris, stopwatch, alat tulis, sumber bunyi, aplikasi sound meter. Selanjutnya di sini sudah tertera prosedur kerjanya pada kegiatan 1 atau menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Nah, ini bisa kita lihat pengulangannya pada kegiatan 1. Nah, selanjutnya ini prosedur kerja pada kegiatan 2 atau mengukur intensitas bunyi dengan sound meter. Nah, kita lihat juga ini prosedurnya, pengulangannya. Nah, adapun hasil pengamatan pada kegiatan 1, contohnya, panjang tali 10 cm, simpangan atau derajat 10 derajat, jumlah getaran 10, waktu atau sekon 6,19 sekon. Periode atau T per N sekon 6,19 per 10 sama dengan 0,619 sekon. Frekuensi atau N per T Hz 10 per 6,19 sama dengan 1,615 Hz. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat sendiri. Nah, lanjut pada hasil pengamatan kegiatan 2. Contohnya, jarak sumber bunyi sampai 100 meter, 10 cm, taraf intensitas atau TI atau dalam dB 60,6, intensitas bunyi I sama dengan 10 log TI per LO atau LO sama dengan I 0 sama dengan 10 min 12 derajat W per M 2 derajat, yaitu 10 min 5,94 derajat W per M 2 derajat. Nah, untuk lanjutnya, lain-lainnya ini bisa kita lihat. Nah, sekarang ke pertanyaan diskusi. Nomor 1. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi atau dalam satu grafik. Nah, di sini sudah ada grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Bisa kita lihat sendiri. Nah, selanjutnya, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Jadi, berdasarkan grafik di atas, bahwa dapat diketahui ketika tali yang digunakan semakin panjang, maka periode getaran juga semakin tinggi. Namun pada tali yang sama, besar frekuensi justru akan semakin kecil, dan semakin pendek tali, maka periode semakin kecil dan frekuensi semakin besar. Lanjut, pada nomor 3.
Pertanyaannya, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi atau dalam satu grafik. Nah, di sini sudah ada grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Ini sudah saya buatkan, bisa dilihat. Karena pada nomor 4, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Jadi, hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi adalah sudut pandang yang sama menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda-beda tergantung dengan panjang pada tali. Selanjutnya, nomor 5. Bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm jika gaya gravitasi bumi adalah 10 m per s 2 derajat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Nah, di sini sudah saya jawab. I itu panjangnya 90 cm menjadi 0,9 meter. M massa sama dengan 200 gram. G gravitasinya 10 m per S 2 derajat. Ditanya di sini frekuensi dan periodenya. Nah, ini jawabannya T sama dengan 2pi per I per G sama dengan 2V akan 0,9 per 10 sama dengan 2pi dikali 0,3 sama dengan hasilnya 0,6 pi sekon. Frekuensinya atau F sama dengan 1 per 0,6 pi sama dengan 1,66 Hz. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Nah, di sini sudah tertera grafik hubungan antara sumber dengan intensitas. Kita lihat sendiri. Kita lanjut saja nomor 7. Berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Nah, di sini jadi semakin panjang jarak maka intensitas bunyi yang terdengar akan semakin berkurang atau melemah, dan sebaliknya semakin pendek jarak sumber bunyi maka intensitas bunyi yang terdengar akan semakin keras dan jelas. Selanjutnya nomor 8. Kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noise atau kebisingan. Nah, jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noise atau bising. Nah, jadi sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noise atau bising karena bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu dan membahayakan kesehatan serta mengganggu kenyamanan lingkungan di sekitar. Selanjutnya, nomor 9. Tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Nah, jadi sumber bunyi yang saya dengar di lingkungan sekitar saya yang termasuk bising ialah contohnya klakson motor, knalpot racing, dan suara musik yang lumayan kencang. Kebisingan ini bisa berakibatkan kerusakan atau gangguan pada indera pendengaran manusia. Tidak hanya itu, bising juga dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, dan lainnya. Nah, selanjutnya nomor 10. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 dikali 10 min 9 derajat watt atau meter 2 derajat. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 min 12 derajat watt atau meter 2 derajat, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Nah, diketahui intensitas bunyi
sebuah mesin jahit, dibilang saja I sama dengan 2 dikali 10 min 2 dikali 10 min 2 W atau M 2 derajat intensitas ambang bisa kita lihat sendiri, maka taraf intensitas T I jahit T 10 blok 1/1. Nah, di sini sudah terang, ya, bisa kita lihat sendiri. Nah, jadi taraf intensitas 15 menit jahit ialah 15 menit mesin jahit ialah 60 dB. Nah, selanjutnya kita ke kesimpulannya. Yang terakhir, berdasarkan kegiatan di atas bahwa dapat disimpulkan panjang tali dan gravitasi berpengaruh terhadap periode dan juga frekuensi, sedangkan amplitude tidak berpengaruh terhadap periode serta frekuensi. Semakin dekat sumber bunyi, maka intensitas bunyi akan semakin besar. Sumber bunyi mengeluarkan bunyi yang tidak diinginkan manusia, yang akan menyebabkan manusia merasa tidak nyaman, yang disebut dengan noise atau bising. Nah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.